namanya ocarina. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu, walau kadang rumit dan membingungkan. Ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber dari segala kisah adalah kasih. Bahwa ingin berawal dari angan. Bahwa ibu tak pernah kehilangan iba. Bahwa segala yang baik akan berdiam, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemulung tidak pernah merasa gembira sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, bahwa lidah memang pandai berdalih bahwa cinta membuat dera berangsur reda, bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Itu sedikit nukilan dari puisi karya Joko Pinurbo. Terima kasih. Ponorogo. Beliau merupakan incaran kompeni Belanda. Pasukan Belanda sudah datang bersiaplah untuk berperang. Kita tidak boleh mundur. Tanah ini adalah tanah kita. Kita harus mempertahankannya. Menikahi putri dari tabib kerajaan yang bernama Kaning Ayu. Joko Lalu menikahi Kaning Ayu karena Kaning Ayu dapat menahan kekuatan liar naga dari dalam dirinya. Berapa lama kamu menghafal isi cerita ini? 5 hari saja. 5 hari saja? Wah, luar biasa. Dan terus yang Kak Loli tadi tertarik dengan apa tadi, bahasa isyarat itu, kamu belajarnya kapan itu? Itu belajarnya, alhamdulillah saya memiliki teman yang kedua orang tuanya itu tunarungu. Iya. Tunawicara. Iya. Kemudian teman saya mengajari saya bahasa isyaratnya dari paragraf itu ke saya, dan saya mempelajari bahasa isyaratnya. Pas mau lomba juga diajari itu? Iya. Iya. Luar biasa. Karena aku Mbak Sian, mau tanya lagi nih, hobinya apa Mbak Sian? Hobi saya menari, menyanyi, dan sedikit-sedikit membaca buku lain. Baca bukunya dikit-dikit. Iya. Baca buku aja juga gitu ya. Oke, baik. Numpang sesaji di telaga Sarangan ini secara sebelah timur telaga. Di tempat ini para pejabat Kabupaten Magetan, beliau bertekad untuk melawan penjajah dan membebaskan tanah air dari Terjadi. Jangan yang membuat. Sinten? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Luar biasa ya pemilihan kepala sekolah yang nanti. Oke. Ibarat kamu bertutur bercerita seperti tadi itu baru pertama, sudah lama. Baru pertama. Ya, kakak pengen setelah ini kamu sering-sering bertutur di tempat orang. Karena dari cerita-cerita ini kan banyak sekali nilai moral, pembentukan karakter yang baik. Ya, oh begitu ceritanya. Ya, itu memang tujuannya. Kenapa adik-adik mau peserta di sini itu menjadi para duta bertutur. Jadi harus sering-sering. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Nah, kelas 4. Ini kelas 5 masih boleh ikut. Siap. Jadi semakin bagus lagi. Tidak apa-apa,
untuk dalam teks, semoga Kerajaan yang bernama Kerajaan Toyonoko. Bicara dengan lisan, aku akan menjaga kerajaan. Ya. Aulia. Aulia. Adik Aulia, kelas 3 ya? Centil kamu ya? Ya, bagus. Kalau di rumah menggunakan bahasa sehari-hari bahasa apa? Indonesia, Jawa, Madura. Kadang Indonesia, kadang bahasa Kromo. Bahasa Jawa Kromo. Bahasa Jawa Kromo. Kamu bisa? Dikit-dikit. Oh dikit-dikit, ibu aja nggak bisa. Ibu aja nggak bisa. Ibu Surabayaan. Berasal dari kentongan dan sampling, di mana kedua alat tradisional ini menjadi cikal bakal terlahirnya seni musik tampling di dusun Wonomoyo, desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Banten. Seni musik tampling tidak hanya dikolaborasikan kentongan dan seruling. Kentongan dan seruling dikolaborasikan dengan beberapa alat. Atau karena ininya jatuh jadi nervous. Oh iya, karena ininya jatuh jadi dia nervous. Banyak lagi alat musik pendukung lainnya. Dari perpaduan alat musik ini terciptalah musik Rampak Pringgowulu. Dari musik ini juga terciptalah tari Rampak Pringgowulu yang menceritakan rasa syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan hasil bumi yang melimpah. Dan juga tari ini menggambarkan rasa semangat gotong royong dan kerukunan antar warga tanpa membedakan status sosial. Suling yang sering digunakan oleh Eyang Ki Hajar Wono. 7 ya? 7 ya? Cowok satu-satunya ini ya. Semangat. Sebentar ya. Sudah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Adam Makmur dari SDN Ketum Panji 1. Di sini saya akan membawakan cerita asal usul Desa Ketum Panji. Cerita ini diambil dari laman website Desa Ketum Panji Sejarah Desa. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang bernama Raden Panji Asmorobangun dari Kerajaan Jenggala dan Dewi Sekataji dari Kerajaan Pancala. Dalam pengembalaannya, Dewi Sekataji mengandung. Suamiku Raden Panji, aku bersyukur kandungan ini telah semakin besar. Mudah-mudahan anak kita lahir dengan selamat dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang tinggi derajatnya. Iya, Dewi. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan harapan kita. Apakah engkau menginginkan sesuatu, istriku? Tanya Raden Panji. Suamiku, sebenarnya beberapa hari ini aku sangat menginginkan makan ikan batir pangsi kencono. Istriku, apakah engkau tahu ikan batir pangsi kencono itu adalah ikan yang sangat langka? Tidak bisakah engkau menginginkan yang lain seperti rujak buah atau mangga muda? Iya suamiku, aku tahu ikan itu sangat langka. Namun aku tidak menginginkan yang lain. Aku hanya menginginkan ikan itu. Setelah berpikir sejenak, Raden Panji pun berkata, iya Dewi, aku akan mencarikan ikan yang engkau minta. Terima kasih suamiku. Raden Panji pun memulai pencarian ikan batir pangsi kencono dengan ditemani beberapa orang tentunya. Mereka berangkat ke air. Setelah beberapa lama,
Setelah menunggu cukup lama, jala ditarik. Tetapi jala itu tidak ada satupun ikan badar pangsis kencana. Wahai abdiku, sepertinya di sungai ini kita tidak bisa mendapatkan ikan yang diidam-idamkan istriku. Mari kita lanjutkan pencarian di tempat yang lain. Sendika dawuh, Raden. Raden Panji putra rombongannya memulai pencarian ikan badar pangsis kencana. Mereka berangkat semakin ke barat. Setelah beberapa lama menempuh perjalanan, sampailah mereka di Sungai Bengawan. Sungai ini adalah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Batang. Abdiku, tebarlah jala di sungai ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ikan yang diidam-idamkan istriku. Abdi Raden Panji pun memulai menebar jala. Setelah menunggu cukup lama, jala ditarik, tapi jala itu sangat berat. Abdi Raden Panji pun tidak bisa menariknya keluar. Ampun Raden, hamba tidak bisa menariknya keluar. Jala ini sangat berat. Raden Panji pun mengeluarkan kesaktiannya untuk menarik jala itu. Ajaibnya, sedikit demi sedikit jala berhasil diangkat. Saat sedang diangkat, tampaklah kilauan emas dari dalam jala itu. Setelah berhasil diangkat ke darat, kilauan tadi berasal dari salah satu ikan yang terjaring. Raden Panji pun langsung gembira dan membuka jalannya. Benar saja, itu adalah ikan badar pangsis kencana. Akhirnya, aku menemukanmu. Terima kasih Tuhanku. Inilah ikan yang diidam-idamkan istriku. Aku akan segera membawanya pulang. Dewi Sekartaji pasti akan senang. Dengan perasaan gembira, Raden Panji menyuruh abdinya pulang dengan membawa ikan badar pangsis kencana. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayang, daerah di sebelah barat sungai tempat Raden Panji menemukan ikan badar pangsis kencana itu kemudian dinamakan Desa Kedung Panji. Kedung berarti bagian dari sungai yang dalam. Panji berarti Raden Panji Asmara Bandung. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah jika kita bersungguh, majada wajada. Jika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh keberhasilan. Cerita ini saya akhiri dengan pantun. Sungguh gagah si Raden Panji. Cakep. Elok dengan si Dewi Sekartaji. Cakep. Sampai di sini kisah Desa Kedung Panji. Desa pinggiran yang kaya potensi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ingat saya kamu udah itu. Iya. Iya. Dia cukup berkarakter Mas. Iya. Bagus ya. Doknya. Oke. Abi. Kemarin kelas Jadi berapa? sekarang kelas 3. Sekarang kelas 4. Jadi dulu kelas 3. Kelas 3. Abi sering bercerita di depan teman-teman. Yang gimana? Sering nggak? Seminggu berapa kali? Akan. Oke, kadang-kadang. Seminggu nggak tahu, nggak bisa dihitung berapa kalinya. Pasti jarang. Kamu duta bertutur yang sering-sering bercerita ke teman-teman. Biar nervousnya itu hilang. Kalau udah terbiasa pasti hilang. Jadi sukses itu kan dari keterbiasaan. Jadi kamu suka bertutur, suka menyebar cerita literasi seperti ini, dibiasakan. Jadi bukan cuma pas lomba. Oke, sudah bagus tadi. Dan kakak sudah sangat mengerti cerita yang kamu bawakan. Semoga sukses. Alhamdulillah. Dan Amin. beruntung. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Mengapa mereka berlari? Oh, ternyata mereka dikejar oleh para pasukan Kompeni Belanda. Pasukan dari Mataram yang dipimpin oleh Resoijaya dan Moso Taruno merupakan orang-orang yang dianggap sangat berbahaya bagi keselamatan kaum penjajah Belanda. Mbah Jomenggala bersemedi di bawah. Mbah, kami sangat
tunggal. Terus di rumah kamu punya buku nggak? Buku-buku cerita gitu? Punya. Biasanya kalau ada belajar beli. Oh beli, oh gitu. Buku favorit kamu tentang apa? Tentang cerita dongeng. Cerita dongeng. Iya, oke, baik. Wah luar biasa sekali ya ternyata ya. Baik, terima kasih Mbak Miki. Dengan enggalong rene wong manis. Ya. Berani kau menolakku. Sebagai akibatnya akan kubunuh keluargamu dan akan kuhancurkan. Mempunyai sifat warak sampai keluar kata-kata. Barang siapa yang hidup di desa Geni Langit dan memperlihatkan warangnya, pasti tidak akan lama, tidak terasa akan minggat dari sini. Ya teman-teman, aku punya sebuah cerita nih tentang Haryo dan Danar. Kira-kira siapa ya mereka? Yuk simak. Baca buku yang banyak agar cerita yang kamu pilih itu yang kamu suka benar. Pastinya seru dong. Kisah ini berjudul Asal Usul Sendangnya. Lalu Busari dan Nina segera mencari lahan kosong di dekat ladang. Tanpa pikir panjang, Busari mengumpulkan tokan itu ke tanah. Karena saya lihat tadi ini panggungnya luas sebenarnya ya. Kamu hanya di sini terus. Kan di sini ada Kak Elus ini. Ada Ibu. Kesannya cuma saya yang nonton. Tapi nggak apa-apa ya. Itu. Jadi AKM itu penting juga. Amati, modifikasi, tiru. Itu nanti lebih baik, lebih bagus.